Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagi yang cerah ini hari Jumat ya. Jumat berkah. Kita tak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun ada alat yang canggih, secanggih digital, komputer, kalkulator dan sebagainya, kalau diprogram alat ini satu-satu, udara, apalagi matahari, apalagi macam lah ya, air, tanah, satu-satu dimasukkan Pak Darto. Nah, jadi viral ini jadinya. Itu nggak mampu alat ini untuk menghitungnya, nggak sanggup satu-satu, diurai semua dari A sampai Z. Niscaya alat ini tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh sebab itu jangan tantang ayat Allah. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba menantang nikmat Allah, kalian hitung satu-satu, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh sebab itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Tugas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil atau besar nikmat Allah itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita sholat subuh berjamaah. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita tepat waktu sini, memberikan pelayanan terbaik dimanapun posisi kita. Ya, itu bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun. Kalau mensyukuri nikmat Allah itu, lihatnya ke bawah, jangan ke atas. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan kaki. Tetangga sebelah kemana-mana pakai tongkat, pakai kursi roda. Alhamdulillah, saya masih bisa naik mobil. Tetangga sebelah kemana-mana naik motor, kena abu, kena hujan, panas dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya masih bisa naik pesawat, Anthony. Ya, tetangga sebelah kemana-mana naik motor. Jadi bersyukur itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nggak siap-siap. Nggak siap-siap, ada aja saingannya. Tapi kalau lihat ke bawah, nah itulah situlah kita berada, ya. Ketika posisi kita itu di atas dari orang lain itu, nah situlah posisi kita untuk menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawatan wa salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ila nuril Islam. Nabi kita Muhammad ini adalah khatamul anbiya. Siapa yang percaya ada nabi setelah Muhammad, batal itu syahadatnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, percaya kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu sudah batal syahadatnya. Karena Rasulullah itu adalah khatamul anbiya, nabi penutup penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Pada prinsipnya, ya, syariat itu cuma satu, mengajak bertauhid kepada Allah. Ya. Tetapi apa yang berbeda? Tuntutan syariahnya yang berbeda dari zaman ke zaman. Tapi tauhidnya sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya itu sepakat untuk mengajak kepada menyembah kepada Allah yang satu. La ilaha illallah. Tetapi syariat yang berbeda. Syariat Nabi Daud, masa kita menjadi puasa sunnah. Puasa besoknya enggak, kelang-kelang. Ya kan? Begitu juga syariat-syariat sebelumnya. Ya. Bisa jadi itu wajib pada zaman itu, tetapi Nabi kita Muhammad SAW menjadi sunnah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, atau begitu nanti bertemu dengan Allah pada masyarakat nanti, sebelum kita siap menjadi mukmin muslim yang sejati kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, judul kita pagi ini adalah
bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada sebuah kisah zaman dulu, orang yang sudah membunuh sampai 99 orang. Pembunuh ini. Bagaimana dosanya itu Antoni? Pak Toib. Luar biasa kan? Kemudian dia datangilah kampung-kampung di mana dia ingin bertaubat. Disarankan oleh kampung, di sana itu ada rahib. Rahib yang bisa memberikan konsultan. Konsultan hukum lah pendapat jawabannya. Didatangilah rahib itu. Kata rahib itu, nggak ada lagi waktu bertaubat. Udah lewat, udah 99 pula kau bunuh orang. Oh tak ada. Genaplah dibunuhnya rahib tadi itu menjadi 100 orang. Begitu kisahnya kan, Ustaz Akhir. Nah, disarankan lagi di sana ada Ustadz Syekh. Mungkin dia bisa memberikan bimbingan. Kata Syekh tadi di kampung yang lain, ya, kamu bagaimanapun dosa yang kamu lakukan itu Allah menerima taubatnya. Karena taubat itu antara langit dan bumi luasnya. Luar biasa. Tubu ilallah taubatan nasuha. Benar-benar bertaubat, asalkan benar-benar bertaubat. Jangan bertaubat sambal lado. Ketemu tempe. Gimana itu Antoni? Pak Darto? Hah? Wah, taubat katanya. Besok ketemu lagi tempe. Makan lagi. Itu taubat ya, tanpa sambal lado. Ada lagi taubat namanya istilahnya tai ayam. Mana itu panas-panas tai ayam? Iya kan? Bertaubat pagi, kemudian berdosa lagi malam hari. Besok begitu lagi. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, syarat seseorang terima taubatnya pertama ada penyesalan dulu. Nyesal dia. Nyesal enggak? Kalau enggak nyesal enggak terima. Nyesal. Kalau nyesal diterima. Ada penyesalan. Ada orang enggak menyesal lagi. Kenapa? Karena terbiasa. Timpa lagi, besok buat lagi, timpa. Ibarat kaca yang berdebu, ada pula istilahnya. Ibarat kaca yang berdebu, kalau dibiarkan susah untuk membersihkannya. Ada lagunya itu kan, lagu Maidani, kaca yang berdebu. Susah untuk membersihkannya. Kalau udah tebal kali debunya, tanya itu Mesdan, gimana pengalamanmu? Kaca yang berdebu itu. Kalau tiap hari bersihkan, mudah. Dosa itu pun begitu. Jadi ada penyesalan. Yang kedua, tidak akan mengulanginya lagi. Ada juga berazam dia, ya Allah tidak akan kulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, batal. Yang ketiga, ya, mengiringi taubat tadi itu dengan perbuatan baik. Siapa yang pernah kita zalimi? Minta maaf. Diiringi dengan perbuatan baik, makanya ada memanggil anak yatim. Makanya antum tengok orang-orang yang bergelut di dunia hitam itu, baik kali bapak itu katanya. Korupsi, narkoba, itu bapak itu baik kali itu katanya. Mengundang anak yatim, kasih amplop. Itu cara dia untuk menutupi ya kesalahan-kesalahan dia masa lalu. Ya kan? Kalau di dalam pasaran kita mungkin heran. Oh ini orang dunia hitam narkoba, mengendalikan narkoba, mengendalikan miras, zina, kok dihormati masyarakat? Begitulah cara dia untuk menutupi kesalahan-kesalahan dia yang sebelumnya. Tetapi belum terima taubatnya, besok diulanginya lagi. Tapi masyarakat biasanya begitu. Maka oleh sebab itu, ya ternyata yang 100 orang tadi yang bunuh itu mati di tengah jalan. Sambungan tadi ya. Bertengkar ada 2 malaikat. Malaikat kebaikan dan keburukan. Kata malaikat kebaikan, ini aku punya. Ini aku punya mayat, jangan ganggu. Ya kan? Datang kebaikan, ini aku punya. Karena dia sudah bertaubat. Ya, datang lagi malaikat satu lagi menjadi juri. Kau nggak salah Ustaz ya. Turun dia di juri. Ya, coba kalian ukur. Mana mayatnya lebih banyak dia bertaubat itu daerahnya dengan dia berbuat jahat. Setelah diukur, lebih cenderung mayatnya itu jatuh ke tempat dia bertaubat, maka masuk surga lah dia. Jadi nggak ada yang aneh. Kadang kita bahagia aja ya kan. Tapi bisa jadi sejengkal lagi ke
ke sorga, ditarik mayat kita ke neraka, bisa jadi. Maka berdoalah kita senantiasa husnul khotimah, mati dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kemarin tuh ada kawan-kawan saya yang ngurus umroh, matinya katanya, rupanya ngumpulkan dam. Haji itu 2 diambilnya, damnya ratusan, nggak dilaksanakannya. Matinya apa? Katanya, karena nggak dipotong kambingnya. Nah itu luar biasa. Aneh-aneh aja orang kalau mati itu, mati dalam su'ul khotimah itu. Maka kita berdoa, doa kita itu mati dalam husnul khotimah, baik, nggak ada aibnya. Kalau aibnya ada, malu kita, ya kan? Meninggalnya tragis, ya kan? Tengok itu Kamal Atatürk, kemana meninggalnya? Pecah kepalanya, ya kan? Karena selama ini melawan Allah, menghina-hina Al-Quran. Begitu juga Kamal Atatürk, 70 tahun Turki itu dalam keadaan sekuler. Dosanya waris mewarisi. Ingat, kalau kita ajak orang kebaikan, kita dapat kebaikan lagi, multi level namanya. Tapi kalau kita ajak orang kejahatan, dilaksanakannya, multi level juga kejahatannya. Kalau 70 tahun itu sekuler, hidup di Turki, nah begitulah nasibnya. Wajar ketika bumi menolak mayatnya, pecah kepalanya, ditaruh di atas gunung sana, burung pun nggak mau mayatnya, saking baunya. Bau. Itulah orang-orang yang menantang Allah, sekuler. Nah bulan 2 nanti ke sana saya ikut. Nah, kumpulkan duit biar kita lihat mayatnya di Turki, ya kan? Nah, bulan 2 berangkat musim salju. Lalu sekalian promosi juga ini. Ah, ya kan, jangan sempat Abu Shola tahu ini promosinya. Ya, nah gitu. Nah, sekarang kalian mau menantang Allah tidak? Nggak usah macam-macam lah. Semakin tinggi ilmu kalian, semakin hudu. Seharusnya closingnya semakin tinggi ilmumu, semakin banyak hartamu, semakin tinggi pangkatmu, semakin banyak anakmu, ya kan, semakin cantik istrimu. Seharusnya closingnya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan ini semua. Itu closingnya. Jangan semakin sombong, semakin ke Amerika sana belajar, semakin ke Timur Tengah, semakin menghina Allah, menyaci Allah. Apa gunanya? Udah, kalau memang nggak setuju dengan itu, untuk ke diri saja, nggak usah ajak orang dalam kejahatan, supaya tidak bertambah dosamu, ya kan? Supaya tidak tragis matimu. Kalau sempat su'ul khotimah, gawat, pecah kepala, macam-macam kejadian, ya. Kemudian mati dalam keadaan minum bir di sampingnya perempuan. Aduh, jangan sampai lah. Nauzubillah min dzalik. Demikian wallahu alam, ya. Sebesar apapun dosa kita, bertaubat segera. Rasulullah yang udah jamin masuk surga berapa? Istighfarnya berapa? Sebutkan. Siapa? 50.000. Sini. Cepat. Ayo. Siapa? Antum udah pernah dapat. Siapa? Belum dapat. Nah. Fokus. Nah, besok ada lagi pertanyaan, ya kan? Habis kan, ini kasih orangnya itu. Dari YouTuber juga ya itu. Kemudian kita 800 dibayar orang produk kita ini. Kita kasih lagi ke orang, ya kan? Allah mudahnya nyari duit itu. Demikian wallahu alam, mudah-mudahan antum semua berguna apa yang saya sampaikan Jumat yang berkah ini, ya. Minta izin kepada antum mendengar, dapat pahala, ya. Sekaligus nanti ini juga akan kita upload di YouTube. Mudah-mudahan ini berkah, bisa orang mendengar sampai ke kampung-kampung sana, ya. Wallahu alam, bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.